Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Di video kali ini kita akan persiapan Indonesian Drift Series, mulai dari modifikasi lagi Drift Peak dan juga modifikasi BR Zico ini. Banyak yang mau kita kerjain setelah D1GP. Jadi kemarin sebenarnya di D1GP mobil ini belum selesai 100%. Ada beberapa parts yang mau kita pasang lagi di mobil ini, mulai dari bagian steeringnya, bagian interior hingga ke bagian eksterior. Kita mau pasang big wing untuk di BR Zico ini. Nah, sebenarnya kemarin kita juga udah melakukan modifikasi di mobil ini. Jadi setelah D1GP, kita langsung ikutan Gias 2024. Oleh karena itu, kita modifikasi bagian velg hingga ke bagian bodinya. Velgnya ini kalau kalian lihat di D1GP udah baret-baret, tapi sekarang udah bener berkat Berjaya Ban. Jadi kalau kalian mau reparasi velg gitu langsung aja cek Instagramnya. Mantep banget, bisa dicat, terus bisa dikasih daging baru juga. Walaupun ini tadinya udah hilang daging di sininya, tapi sekarang jadi kembali normal lagi. Dan untuk body ini juga udah diganti dengan pandem kita yang kedua. Kan kita punya 3 set ya. Yang satu udah baret-baret, jadi kita pakai yang kedua. Nah, ini kemarin disupport dari F1 Bodywork dan juga Belcott. Habis itu kita liverin lagi pakai Good Fix. Mantep banget. Pokoknya untuk urusan eksterior sisa kita pasang big wing aja sama pasang livery baru. Liverynya ini sebenarnya nggak keseluruhan tapi di fender belakang doang. Gue pengen ada bendera Indonesianya karena IDS itu akan dilaksanakan 17 Agustus sambil upacara. Jadi kayak harus ada Indonesianya nih karena jiwa nasionalisme gue lumayan tinggi. Nah, lanjut untuk bagian steering, kita akan ganti power steering mobil ini yang tadinya electric power steering menjadi power steering yang normal tapi branded. Barangnya udah nyampe, ada di dalam sana di ruangan barunya Garasi Drift. Nanti akan kita lihat. Dan terakhir, modifikasi bagian interior, kita akan pasang parts STI di mobil ini, mulai dari shift knob, terus bagian start stop button, dan kita pasang pedal baru untuk BR Zico ini. Barangnya udah siap semuanya dalam, belum kita unboxing. Jadi langsung aja kita ke sana. Sekalian gue mau ngasih lihat tempat barunya Garasi Drift. Oke, ini dia tempat barunya. Jadi ini adalah kantor gue yang kita alih fungsikan menjadi gudang buat barang-barang yang bagus. Mulai dari perkumpulan lampu Silvia dan 86 yang kita punya, lampu Skyline, chaser, terus beberapa parts berharga, ada setir 86, setir BRZ, ada kumpulan parts Nismo yang kita belanjain di Jepang. Ini ada menarik banget nih. Ini ada masker Nismo. Yoi, lucu banget ya. Nah, ini kita sengaja pajang di sini untuk jadi background kalau gue lagi meeting gitu ya. Bagus banget jadi backgroundnya anak mobil banget. Nah, ini dia parts baru untuk BR Zico. Ada Swan Neck Wing dari Pandem. Jadi dia dudukannya dari atas gitu, kayak di RX-8 giveaway Garasi Drift. Kurang lebih bentuknya sama sih kayak yang di RX-8. Lebih gede dan bener-bener lebar gitu ya si wingnya. Di bagian sini ada beberapa parts juga untuk BR Zico. Pertama ada untuk power steering. Ini buat naruh olinya. Ini ada buat pendinginnya. Ini ada selang-selangannya. Ada selang MPT-FT biar tekanan tinggi itu dia tetap kuat. Dan di sini ada power steering barunya yang kita order dari Rad Industry. Dia adalah drifter Formula Drift yang pakai Supra. Barang-barangnya lengkap banget buat D2JZ. Jadi kita beli, dan karena dari reviewnya ini adalah power steering paling bagus. So langsung aja kita unboxing. Oke, ini dia power steeringnya, mereknya KRC. Kecil banget, enteng, dan katanya ini susah bocor dan kuat banget buat mendukung wide sweep yang angle-nya gede. Jadi harusnya ya semoga steering problem yang ada di BR Zico bakal terpecahkan dengan KRC power steering ini. Ini ada beberapa settingan juga yang bisa kita pakai, mau enteng, mau berat, mau sedang, tinggal kita pilih aja kayak nozzle-nya gitu. And then di sini juga dapat pulley, jadi nanti kurang lebih bentuknya gini. Ini nyambung ke
bagian damper. Habis itu ini ntar bakal muterin si power steeringnya. Ntar kayak gini. Dan terakhir dapat dudukan juga buat si power steeringnya. Dan ini plug and play semua, gampang banget. Oke, sekarang lanjut kita unboxing bagian parts interior. Ini dapat hadiah dari Subaru karena kemarin kita berhasil podium di D1GP. Jadi kita dikasih beberapa hadiah nih. Langsung aja kita buka. Ada shift knob nih pertama. Shift knob STI yang kalian bisa beli bagi BRZ owners atau Subaru owners, beli di Plaza Subaru. Keren banget, ada STI-nya. Dan dipegangnya juga enak, bahannya kulit gitu. Habis itu kita juga punya engine start stop button yang STI. Tuh, asik ya, warna merah. Dan untuk bagian pedal, kita juga baru aja beli pedal yang anti slip. Kemarin beli di Autobox Jepang. Semoga dengan adanya ini, kalau lagi hujan gitu ya, kaki basah tetap bisa nginjek kopling, injek rem dengan mudah. Kalau nggak, biasanya suka slip gitu loh kalau kaki basah. Dan karena udah kita unboxing semua, sekarang langsung aja kita mulai modifikasi, mulai dari parts interiornya. Let's go. Oke, mumpung mobil di luar, jadi kita mulai modifikasi bagian interior dulu aja biar enak. Kalau udah di dalam, udah di atas lift, jadi susah. Dan pertama langsung aja kita pasang pedal baru. Jadi ini simple banget sistemnya. Dia cuman ngeklem ke pedal lama kayak gini. Kalau bagian ini udah nyangkut di pedal lama, tinggal kita baut ke sini. Jadi, begitu juga buat yang kopling sama yang rem. So, langsung aja kita pasang. Oke, pedal udah kepasang. Enak banget sekarang, lebih grip dan lebih besar. Jadi untuk ancang-ancang buat left foot lebih enak. Mantap. Sekarang langsung aja kita lanjut pasang shift knob dan start stop button. Oke, sekarang shift knob udah ganti jadi STI, start stop buttonnya pun juga udah STI. Keren banget. Berarti bagian interior udah selesai. Sekarang langsung aja kita naikin mobilnya ke atas lift buat pasang power steering baru. Oke, power steering KRC-nya udah kepasang di 2JZ BRZ-Co ini, dan jadinya beban mesin itu selain ke alternator, ada beban tambahan ke power steering. Ya sebenarnya ada minusnya, tapi dengan kita pakai power steering ini, kekuatan buat mompa si oli power steeringnya jadinya lebih kuat pastinya daripada electric power steering dan lebih reliable. Nah, sekarang langsung aja kita coba performance-nya. Semoga setir jadi lebih enteng karena ini kita pakai settingan yang pompanya itu paling kuat, jadi harusnya setirnya jadi enteng. Tapi sebelumnya kita harus pasang dulu olinya. Habis itu kita juga harus ngisi oli mesin karena baru aja kita kuras dan kita ganti filter olinya. Olinya pakai apa? Pakai Motul. Let's go. Oke, the moment of truth. Sekarang saatnya kita coba nyalain power steeringnya. Kalau dulu kita nggak usah nyalain mobil, power steering udah nyala karena elektrik. Sekarang kita harus nyalain mobilnya dulu dengan start stop button STI yang baru ini.
Tapi karena ini mobilnya masih di lift juga, kalau misalnya udah lebih rendah lagi, udah napak, harusnya jauh lebih berat. Tapi kita coba napakin dulu aja. Oke, sekarang mobil udah napak dan beloknya enteng banget asli. Ini kita pakai settingan yang paling entengnya. Feel-nya bener-bener beda dari electric power steering. Kalau kemarin pas diginin tuh geter, sekarang udah nggak geter. Mantap, berarti sukses. Thank you KRC Power Steering. Sekarang saatnya kita modifikasi yang lain. Kita pasang livery di mobil ini. Oke, kita udah siapin liverynya. Jadi konsepnya adalah di bagian belakang nih ada bendera Indonesia. Di bagian sini ada warna merah, di bagian bawah ada warna putih. Nanti untuk sponsor yang di bagian sini kayak MCI Carbon sama Goodfix, sementara kita pindahin dulu ke bagian depan yang masih kosong. Dan sekarang langsung aja kita pasang warna putihnya. Oke, bendera Indonesia udah kepasang. Gue bener-bener demen banget karena alurnya ini ngikutin alur body. Dan nanti bakal nyambung juga ke alurnya si wing. Oleh karena itu, besok langsung aja kita pasang big wingnya. Tadi udah kita bolong-bolongin buat dudukannya si wing. Dan langsung kita cut aja ke hari besok. So, Garasi Drift X Subaru baru aja rilis premium jacket limited edition. Cuman ada 20 piece. Ini menurut gue jaket yang terbaik yang merepresentasikan BR Zico. So, bagi kalian yang tarik, langsung aja cek di deskripsi. Kalau kalian belanja jaket ini di e-commerce kita, kalian akan mendapatkan bonus tambahan seperti keychain dan juga air freshener Subaru XGD. So, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Sekarang langsung aja kita pasang Swan Neck Wing Pandem ini. Oke, wing Swan Neck-nya udah kepasang dan mobil gue jadi kelihatan keker banget dari belakang karena wingnya benar-benar lebar dan dudukannya itu Swan Neck, keren banget. Ini udah kuat juga dudukannya, ditambahin besi penguat juga di sini, jadi udah nggak goyang kiri kanan. Dan kita juga tambahin bendera Indonesia, jadi stiker bendera Indonesia yang ada di fender belakang nyambung ke bendera Indonesia yang ada di wing. Dan ini adalah modifikasi terakhir di mobil ini, berarti mobil ini udah siap untuk ikutan Indonesian Drift Series. So sekarang langsung aja kita lanjut ngerjain The Drift Pick. Sebenarnya The Drift Pick ini udah kita kerjain mulai dari hari pertama setelah di 1GP. Itu udah kita potong-potongin bagian belakangnya, pintunya kita potongin juga, kita ganti fiber pintu bagian kiri karena mobil ini tuh beratnya bukan main. Jadi kita di dalam drifting itu nggak cuma power aja, kita butuh grip, dan grip itu kita butuh juga enteng mobilnya. Sedangkan pintu mobil ini aja berat banget. Dan udah dicat juga bagian pintunya. Jadi ini sebelah kiri kita pakai pintu fiber sekarang, enteng banget ini, nggak sampai 5 kilo. Sedangkan pintu standarnya itu 37 kilo. Jadi kita ngepangkas lumayan banyak di satu sisi sebelah kiri sini. Dan ini udah dicat semua sama PAW yang ngecat mobil ini pakai AXT. Jadi warna merahnya bener-bener bisa nyala banget, jadi stand out banget warna merahnya dibanding warna pink dan warna-warna lainnya. Dan kita akan stikerin full dengan livery yang sama juga. Dan untuk bagian belakang, kalian bisa lihat ini banyak banget yang dipotong-potong di dalamnya. Ini nge-save kurang lebih 5-7 kilo kemarin. Jadinya untuk bagian kiri sama bagian kanan ini kita udah nge-save 37 kilo. Dan bagian pintu kanan ini juga kita nge-save-nya lumayan banyak. Kita nggak ganti fiber, kita masih pakai besi aslinya. Cuma ini dipotongin dalamnya. Kaca juga kita ganti pakai polikarbonat. Ini nge-save kurang lebih 20 kiloan. Jadi total itu yang kita weight reduction itu udah jadi 50 kilo lebih. Lebih berat daripada berat badan gue, jadi pastinya udah lumayan banget. Nggak cuma itu, bagian dalam ada yang kita ubah juga, yaitu pedal boxnya. Kemarin itu emang pedal boxnya kurang enak, posisinya terlalu tegak. Dan itu alasan kenapa pas lagi tandem sama Daniel itu gua sempat lagi left footnya kelepas, Daniel ketabrak. Untungnya masih menang kemarin tadi top 16 di 1GP. Sekarang itu udah nggak akan kejadian lagi.
Sekarang saatnya kita kerjain aja rapi-rapi bagian bodi. Splitter depan juga mau diganti. Stiker-stiker yang lain juga bakal dipasang. Kita kerjainnya di dalam garasi. Untuk liverinya nggak ada perubahan, sama semuanya kiri sama kanan. Tapi kali ini gue mau ngerjain keseluruhannya sendiri, berdua sih sama Aryo, biar satisfying gitu. Kemarin karena buru-buru gue nggak sempat untuk tempelin stiker-stikernya sendiri, cuma sekarang ini bisa, jadi punya waktu banyak untuk kita stikerin. Dan stiker yang kita pakai seperti biasa, Good Fix, karena kita nggak perlu banyak bagian yang warna pink ya, cuma list-list aja, jadi nggak perlu pakai yang roll yang gede banget buat mobil. Ini pakai roll yang motor, cukup banget, tapi warna dan kualitasnya sama. Langsung aja kita pasang. Akhirnya bagian kanan udah selesai keseluruhan liverinya, dan semua stiker sponsor juga udah kepasang semua nih. Lumayan susah untuk masang bagian depan nih, karena lekukannya bagian karma di sini nih agak susah banget ya, dalam banget jadinya. Tadi kita kesulitan di sini, tapi overall semuanya udah cukup rapih untuk amatir kayak gue sama Aryo, dan akhirnya selesai semua. Sekarang kita tinggal ngulangin lagi semua prosesnya di bagian sebelah kiri. Sebelum kita lanjutin ke stiker yang sebelah kiri, gue mau benerin dulu beberapa bagian stiker di bagian bumper nih. Depannya ini banyak yang lepas-lepas dikit. Kirinya ini karena senggolan, jadinya banyak yang lepas banyak. Kiri kanan tuh banyak banget yang mau gue tambel-tambel, dan sebagian mau gue ganti. Dan habis itu kita ganti bagian lips depan karmanya ini. Langsung aja kita kerjain. Liver yang sebelah kiri pastinya jauh lebih gampang daripada yang sebelah kanan, karena kita tinggal widih, langsung jadi semuanya, dan ini lebih rapih dari yang kanan. Gimana menurut kalian? Kerenan transisi gue apa transisinya Ziko? Komen di bawah. Dan mobil ini udah jadi, saatnya kita tes burnout dulu. Oke, udah enak mobilnya, udah makin kenceng karena pasang stiker baru. Bener kata orang ya, habis pasang stiker tuh rasanya jadi lebih kencang. Dan gua rasa udah cukup untuk video kali ini.
wish us luck untuk IDS round keberapa ya? Gue lupa sampai itu. Pokoknya doain kita aja bisa dapat yang terbaik di IDS. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.